Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita kembali pada kesempatan ini bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari bacaan Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu, di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman terkasih, sepintas lalu kita akan berpikir bahwa bagi Allah tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Bagi Allah segala sesuatunya dapat dilakukan. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Allah mampu melakukannya. Apa yang menjadi manusia tidak mungkin, tetapi mungkin bagi Allah. Antara Allah dan manusia ada sebuah relasi. Dan relasi yang dibangun oleh manusia dengan Allah itu terjadi karena manusia mempunyai imannya, atau relasi itu terjadi di dalam iman. Dalam imannya manusia percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah itu mampu mengatasi setiap kelemahan manusia. Iman itu juga memurnikan kesadaran manusia bahwa hidupnya itu rapuh di hadapan Allah. Atau di hadapan Allah manusia itu tidak mempunyai apa-apa. Bacaan hari ini menegaskan kepada kita akan makna iman atau akan kekuatan iman. Kita mendengar tadi bagaimana Yesus melakukan tindakan penyembuhan. Dan di balik tindakan penyembuhan ada usaha iman atau tindakan iman yang dilakukan oleh manusia. Pertama itu adalah iman si lumpuh. Dalam iman si lumpuh mungkin mengharapkan belas kasihan Allah.
mengharapkan agar Allah menjamah dirinya dan menganugerahkan kesembuhan kepadanya. Yang kedua adalah iman orang-orang yang mencintai dirinya. Di dalam iman mereka, mereka percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan saudara mereka yang lumpuh. Dan oleh karena itu mendorong mereka untuk melakukan tindakan di luar batas kemampuan mereka. Untuk mengantar saudara mereka yang sakit itu sampai kepada Allah. Mereka harus melewati begitu banyak tantangan. Bahkan mereka harus naik ke atap, membongkar atap, lalu menurunkan saudara mereka itu persis di hadapan Allah. Dan disinilah Allah menilai bahwa tindakan iman mereka itu memampukan kekuatan Allah mengalir di dalam diri sang saudara mereka yang sakit itu. Di mana tadi kita mendengar di akhir dari Yesus ketika berhadapan dengan saudara yang sakit itu mengatakan bahwa imanmu telah menyembuhkan engkau. Di sini Yesus bertindak sebagai Allah. Dia menanggapi tindakan iman manusia dengan mengalirkan kekuatannya kepada saudara yang sakit itu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, terkadang ketertutupan hati manusia tidak mampu melihat semua tindakan manusia di balik semua tindakannya itu. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak mampu melihat tindakan saudara-saudara yang mengantarkan saudara mereka yang sakit di hadapan Yesus, dan tidak mampu melihat Allah yang berbelas kasihan terhadap setiap orang yang mengharapkan bantuannya. Mereka justru mengatakan bahwa siapakah Yesus? Mereka itu dikatakan sebagai orang pemuka agama yang tentunya mereka itu mempunyai iman dalam kategori atau dalam pemikiran orang-orang banyak pada waktu itu. Tetapi nyatanya apa yang mereka pikirkan itu di luar fakta yang terjadi. Justru orang yang mampu melihat Yesus, posisi Yesus sebagai Allah itu adalah si lumpuh dan juga saudara-saudaranya. Di mana di dalam iman mereka mengakui bahwa Yesus itu mampu melakukan tindakan penyembuhan terhadap saudara mereka. Dan tentunya di balik keyakinan mereka, mereka pun mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah atau Mesias yang dijanjikan Allah. Meskipun itu tidak terungkap secara nyata oleh mereka. Berbeda dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tetap berpegang teguh pada egoisme dirinya, mereka tidak mampu melihat itu. Mereka tertutup dengan kehadiran Allah atau dengan kehadiran Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan Allah pada waktu itu. Dan bahkan mengatakan atau tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah, dengan mengatakan bahwa siapakah dia ini sampai mengeluarkan kata-kata penyembuhan, sebab hanya Allah sajalah yang bisa menyembuhkan manusia. Karena itu tadi mereka tidak mampu melihat Yesus atau mereka tidak membuka hatinya akan kehadiran Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah itu sendiri. Pada akhir pernyataan, Tuhan Yesus mengatakan, Anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Anak manusia itu berkuasa untuk mengampuni dosa. Di sini Tuhan mau mengatakan bahwa walaupun itu secara implisit mengatakan bahwa aku ini adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Aku ini adalah Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Maka keluarlah pernyataan seperti itu, Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan setiap dosa yang diampuni itu menyelamatkan. Dan itulah yang terjadi dengan si lumpuh. Pergilah, dosamu diampuni. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, kita juga mungkin cenderung tertutup hati akan kehadiran Allah dalam setiap pengalaman kehidupan kita. Karena memang kita selalu berpegang pada konsep-konsep dunia
atau berpegang pada kebijakan-kebijakan dunia yang semuanya sifatnya sementara. Sehingga untuk mengakui kehadiran Allah di dalam setiap pengalaman kehidupan kita, tidak mampu kita melihat. Teman-teman, saudara-saudaraku, semoga bacaan hari ini meneguhkan kita untuk mengakui atau untuk membuka diri, membuka hati kita akan kehadiran Allah di dalam setiap kerapuhan hidup kita. Allah mau menyelamatkan kita. Terpenting dari kita, apakah kita mau membuka hati kita akan kehadiran Allah itu, akan kehendak Allah yang mau berkarya dalam diri kita. Semoga bacaan hari ini meneguhkan kita semua. Semoga.